Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa la rasulillah in sururi anfusina wa izzati amalina wa ma yudlilhu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu billahi robba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Surya Prahanta, NPM 200826011. Kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas mind map saya di blog BSO2 yang mengenai sistem reproduksi manusia. Jadi sistem reproduksi manusia ini ada dua, yaitu reproduksi pria dan wanita. Jadi pada sistem reproduksi pria itu ada terbagi dua, yaitu genita maskulina interna dan maskulina eksterna. Dan jadi maskulina ini artinya pria. Jadi pada genitalia maskulina interna, pada genitalia maskulina eksterna itu ada penis dan skrotum. Dan untuk wanita maskulina interna itu ada testis, epididymis, vas deferens, glandula prostata, glandula bulboretralis dan glandula bulboretralis. Jadi glandula ini artinya itu kelenjar. Dan juga pada sistem reproduksi wanita, pada internalnya itu ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Dan pada eksternanya itu ada mons pubis, labiomaius, labiominus atau labio besar, labio kecil, dan vestibulum vaginae dan klitoris. Yang semuanya pada bagian eksternanya ini biasanya disebut sebagai organ vulva. Dan pada pada sistem reproduksi ini ada terdapat berbagai macam hormon, yaitu pertama hormon testosteron. Jadi testosteron ini berfungsi sebagai hormon untuk memproduksi sperma dengan mengendalikan gairah seksual pada pria dan menjaga kekuatan pada tulang. Jadi itu adalah hormon estrogen. Estrogen ini berfungsi untuk perubahan fisik pada wanita saat mereka memasuki masa pubertasnya. Dan juga ada hormon progesteron, ini hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan endometrium atau dinding rahim atau kematangan dinding rahim seorang wanita. Dan juga ada hormon FSH. FSH ini itu diproduksi oleh kelenjar pubis biota pada biota, dan hormon LH ini berfungsi penting pada ovum wanita dan testis pada pria. Dan GnRH itu berfungsi dalam kesuburan pria dan wanita. Untuk yang selanjutnya itu adalah siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini ada melewati beberapa fase, yaitu ada fase menstruasi, folikuler, ovulasi, dan fase luteal atau fase pematangan. Dan selanjutnya itu adalah masa subur. Jadi masa subur dari wanita ini bisa ditentukan melalui metode kalender yang untuk menilai HPHT dari wanita, dan juga bisa dilakukan metode palpasi cervix, metode kadar LH atau luteinizing hormone, dan metode suhu basal dari tubuh wanita. Dan juga menopause ini artinya itu adalah fase dalam kehidupan seorang wanita yang dimana menandai akhir dari menstruasi, yang biasanya itu terjadi antara umurnya sudah mencapai 50 tahun. Jadi menstruasi ini dimana seorang wanita itu tidak akan mengalami menstruasi lagi, dan kecenderungan untuk memproduksi atau untuk kehamilan itu cukup kecil. Dan juga terakhir itu adalah proses fertilisasi. Proses fertilisasi ini itu adalah proses di mana sel telur atau sel ovum dan sel sperma ini bertemu untuk menghasilkan zigot, diploid, totipoten. Yang mana pada tahap-tahapnya itu ada tahap persiapan sperma yang pertama, ada tahap persiapan sel ovum, ada penetrasi corona radiata, yang keempat itu penetrasi zona pelosida, dan melanjutkan meiosis dan pengembangan pronukleus dari sel-sel, dan yang keenam itu adalah tahap implantasi. Berikut dan selanjutnya ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi mind map saya. Saya akhiri demikian, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yang terluput dari kesalahan. Kesempurnaan dan semuanya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.